Selamat pagi teman-teman semua. Nah, ini sekarang seperti biasa ya. Ini aku di Terminal Cilacap. Di video ini nanti aku mau sedikit menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sering dipertanyakan atau sering di komen di kolom komentar. Nah, ini aku di depan Armada 7504 ya, Armada Cilacap full tol. Mungkin buat teman-teman banyak yang sering bertanya kan, atau apa itu, kenapa bis kok disekat. Nah, itu nanti coba tak jawab di video ini ya. Nanti ada beberapa bagian-bagian yang coba aku jelaskan juga ke teman-teman semua biar tahu apa yang ada di Armada Bus Sugeng Rahayu. Oke, ikuti terus video ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini Armada 7504 Cilacap full tol. Ini yang jam pagi dari Cilacap. Ini masih menggunakan bodi dari Laksana ya, Legasi SR2 HD Prime. Ini dulu ex Bandung, Armada Bandung, tim Bapetalas Bandung 7157 kalau enggak 7156. Nah, sekarang ganti armada, ganti nopol jadi 7504 dan dijalankan di rute Cilacap. Nah, oke, ini di video ini, di kesempatan ini aku mau menjelaskan sedikit atau menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Di depan situ itu ada tulisan atau running tag ya yang berjalan. Nah, itu sebagai penanda atau sebagai informasi buat calon penumpang ketika bus parkir di terminal atau ketika bus jalan di jalan umum. Dari jauh kan kelihatan ya, ini jurusan mana, ini nopol berapa. Nah, kalau malam kalau pakai running tag seperti itu kan lebih kelihatan. Oke, itu satu. Dan yang di atas itu kalian pasti udah nggak asing lah ya, itu namanya lampu mayang. Nah, yang di atas itu namanya lampu mayang, ketika malam hari itu menyala. Jadi seperti itu ya, ada ciri khasnya untuk bis-bis Sugeng Rahayu, untuk yang ekonomi maupun yang patas. Dan fungsinya apa? Mungkin buat teman-teman udah banyak yang tahu juga, tapi mungkin ada yang belum tahu. Itu pun juga sebagai penanda ya, sebagai ciri khas atau penanda kalau ini bus Sugeng Rahayu. Jadi penumpang yang nyetop di jalan ketika malam hari itu nggak bingung, tahu kalau ini Armada Sugeng Rahayu. Dan itu juga sebagai penanda kontrolan yang di jalan. Jadi ketika kontrol mau naik bus ini, nyetop bus ini, itu tahu kalau ini Sugeng Rahayu. Dan yang lain pun mungkin ada juga yang menggunakan lampu seperti itu. Dan ini yang Sugeng Rahayu, lampunya kotak ya, seperti taksi. Jadi mungkin banyak yang menyebut apa, taksi merah apa ya. Ya itu mungkin banyak julukan-julukannya seperti itu. Tapi itu memang berfungsi ya ketika malam hari untuk calon penumpang yang nyetop di jalan nggak bingung atau mengenali armada ini bahwa ini memang Sugeng Rahayu. Seperti itu teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam armadanya. Nah, di depan sini ini mayoritas armada bus Sugeng Rahayu itu menggunakan sekat ya. Ada sekat pemisah antara kru dan penumpang, dipisahkan dengan kaca seperti ini ya. Tujuannya apa? Banyak sebenarnya tujuannya. Mungkin banyak juga teman-teman yang bilang, jadi nggak los pandangannya, jadi nggak bisa lihat ke depan, jadi view-nya berkurang. Nah, seperti itu ya. Tapi sebenarnya ini juga ada fungsinya juga. Soalnya apa? Untuk Armada Sugeng Rahayu khususnya yang patas ini kan lain jarak jauh ya, atau jurusannya kan rata-rata juga jauh. Ada yang Cilacap, Wonosobo, Bandung, Cirebon. Nah itu kan jauh-jauh ya. Jadi memang digunakan sekat ini untuk memisahkan antara kru dan penumpang. Dan tujuannya bila ada penumpang yang mau merokok,
itu bisa di depan sini ya, karena ini kan jarak jauh. Jadi pasti banyak lah, ada ya sebagian penumpang yang ingin merokok, yang nggak kuat merokok, dan kru pun juga kebanyakan merokok, entah itu driver ataupun kondektor itu rata-rata merokok. Jadi dikasih sekat atau pembatas seperti ini biar asapnya itu nggak masuk ke dalam, dan penumpang yang lain yang pengen merokok pun juga bisa di depan sini. Kalau ini dilepas nggak pakai sekat ya otomatis asap rokok langsung ke penumpang, dan itu pasti nanti juga banyak yang komplain juga. Memang untuk yang nggak ada sekatnya, view-nya ke depan itu pasti luas ya, atau pandangannya lebih enak. Tapi kan itu mungkin hanya untuk penumpang yang duduk di depan ini ya, 4 orang penumpang yang duduk di depan itu yang bisa leluasa lihat pandangan ke depan. Untuk penumpang yang di baris kedua, 3 dan ke belakang sepertinya juga tetap nggak bisa lihat full ke depan. Jadi itu cuma memanjakan atau apa ya istilahnya, yang bisa melihat full ke depan kalau nggak ada sekatnya itu mungkin cuma 2 atau 4 orang penumpang yang duduk di depan sini. Sedangkan yang di belakang pun tetap nggak bisa menikmati view ke depan. Jadi ketika ini disekat, untuk prioritas banyak penumpang itu lebih bisa diutamakan ya. Contohnya itu tadi yang mau pengen merokok itu kan bisa di depan, dan yang merokok pun kan nggak mungkin 1-2, mungkin ada lebih dari itu ya, banyak ya. Jadi bisa mengakomodir penumpang yang ingin merokok seperti itu teman-teman. Alasannya kenapa kok Sugeng Rayu ada sekatnya juga, dan alasan lainnya juga ini juga bisa jadi apa ya, pelindung ketika mungkin terjadi insiden atau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika ada pembatas ini kan penumpang lebih safety ya, lebih aman ya, nggak langsung berhadapan ke depan, lebih safety, lebih aman lah, seperti itulah gitu teman-teman. Dan oh ya, itu lover AC ya, bukan lover AC, itu tombol AC nya kenapa kok ditaruh di depan, di atas. Itu kan rata-rata semua di armada Sugeng Rayu itu pasti untuk pengaturan AC nya itu di atas sini ya, di atas driver ya. Sedangkan umumnya standarnya itu kan di bawah sini, di tempat kabin sini ya. Nah ini untuk Sugeng Rayu itu nggak yang ekonomi, nggak yang patas, itu ditaruh di atas. Tujuannya apa? Dari pihak manajemen aturannya itu ketika bus berjalan, kru, driver atau kondektur dilarang mengotak-atik atau merubah setelan AC itu ya ketika bus berjalan. Jadi boleh disetel itu ketika bus berhenti, dalam keadaan berhenti. Jadi ketika bus dalam keadaan berjalan tidak boleh dirubah-rubah setelannya. Makanya ditaruh di atas biar susah. Driver dari sini pun ke atas susah kan, kondektur juga susah untuk mau menjangkau tombol yang ada di atas itu. Gitu teman-teman. Dan ini pun juga sama ya, ini kan pakai sekat. Ini ada pembatas ya, double glass. Kenapa kok rata-rata menggunakan double glass? Yang dulu pun yang belum ada sekatnya seperti ini pun juga sudah double glass ya, tapi dari atas ke bawah. Nah sedangkan yang sekarang ini yang model-model bus-bus sekarang kan seperti ini ya, pembatasnya itu tujuannya ya karena untuk meminimalisir pengeluaran ketika terjadi insiden atau ada kaca yang pecah. Jadi kan kita nggak ganti full ya dari atas sampai ke bawah. Jadi misal yang pecah yang di bawah sini tinggal ganti aja yang di bawah, kalau yang atas tinggal atas saja yang diganti. Sama seperti yang dulu waktu itu garis tengah belah tengah itu ya, itu kan ketika ada yang pecah sebelah ya tinggal diganti yang sebelah, yang setengahnya masih utuh gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke interiornya. Nah di sini terdapat nopol bus yang tertera di sini, dan ada nomor pengaduan juga. Di situ tertulis ya,
karcis adalah bukti pembayaran. Bila penumpang tidak diberi karcis, harap SMS ke itu nomornya. Jika terbukti oleh kontrol akan mendapat imbalan. Juga saran dan kritik mohon di SMS. Jadi itu memang untuk layanan pengaduan ya. Ketika ada salah satu kru, entah itu driver atau kondektur yang membuat penumpang tidak nyaman atau melakukan pelanggaran, bisa dilaporkan ke sini lengkap dengan nopol bus yang tertera. Oh, gitu teman-teman. Jadi cukup jelas ya untuk penjelasannya yang ini. Dan ada yang tanya juga, ini kenapa kok sekarang nggak ada apa itu selimut? Nah, ya memang dulu awalnya pakai selimut ya, Sugeng Rayu itu pakai selimut yang patasnya itu. Dulu sebelum corona itu menggunakan selimut, dan selimut mulai dihilangkan atau mulai ditiadakan itu ketika ada corona dulu waktu pandemi itu. Terus kenapa kok sekarang nggak dipasang lagi selimutnya? Alasannya sebenarnya banyak ya. Yang pertama, bus ini Sugeng Rayu itu kan penumpangnya nggak semua full trip ya. Ada yang penumpang meteran, jarak pendek, ada yang jarak jauh, naik turun di jalan. Jadi kalau misal dikasih selimut itu rawan kotor ya, karena penumpangnya naik turun. Misal contohnya gini, dari Surabaya turun Nganjuk, itu selimutnya udah terpasang, terus dari Nganjuk naik lagi turun Madiun. Nah berarti kan itu selimut yang terpasang di sini kan sudah dipakai 2 penumpang ya, otomatis nanti yang naik dari Madiun atau dari Solo ke barat ya itu berarti pakai bekasnya 2 orang. Nah kan juga jadi nggak nyaman juga kan buat penumpang berikutnya, karena mungkin sudah terpakai sebelumnya. Itu alasan yang pertama, cepat kotor ya. Alasannya itu mudah kotor karena penumpang Sugeng Rayu ini naik turun. Dan yang kedua, rawan hilang. Oke, nah itu alasan juga yang membuat kenapa kok nggak dipasang lagi, karena selimut pun juga rawan hilang ya buat teman-teman semua biar tahu. Mungkin banyak juga di PO-PO lain, di perusahaan-perusahaan lain yang seperti itu juga ada fasilitas selimut, tapi juga mungkin ada yang sering hilang juga. Sama ini di Sugeng Rayu pun dulu juga seperti itu. Jadi ini kan total ada 40 seat ya, 40 seat pasti selimutnya juga 40. Nah, nanti ketika bus sampai garasi itu kadang hilang 1, hilang 2, hilang 3. Nah, itu kan juga jadi apa ya, biaya operasionalnya juga jadi bertambah karena untuk mengganti selimut yang hilang-hilang tadi itu. Dan harga selimut itu pun juga nggak murah ya teman-teman. Jadi ya seperti itu. Dan itu pun ketika hilang selimut itu kan jadi tanggung jawab kru yang bertugas di bus itu. Jadi ketika ada selimut yang hilang ya otomatis yang kena sanksi atau kena klaim ya kru yang bertugas di bus itu. Jadi kan kasihan ya buat teman-teman semua, biar tahu dalam satu PP selimutnya hilang 2 misal satu selimut harganya 150. Kalau 2 selimut kan berarti udah 300. Dalam satu kali PP kerja udah mengganti rugi 300 kan kasihan krunya. Jadi ya itu salah satunya kenapa kok enggak dipasang lagi selimutnya. Seperti itu teman-teman. Terus apalagi ya? Oh ini charger HP ya. Ini charger HP di situ ada keterangannya ya. Nah, di situ ada keterangan demi keselamatan bersama mohon tidak mencas powerbank dan kamera. Kenapa kok nggak diperbolehkan? Dan sepertinya ini memang sudah diterapkan ya di semua perusahaan atau di semua PO bis manapun memang dilarang untuk cas powerbank dan
kamera atau laptop, karena untuk bus itu dayanya nggak stabil ya, nggak terlalu cukup untuk mengisi gadget-gadget seperti itu, dan biasanya itu arusnya balik. Kalau teman-teman tahu yang sering masuk TV ataupun masuk YouTube juga, itu ada bis-bis kebakar, ada bis-bis yang konslet. Nah itu sebenarnya permasalahannya dari charger seperti itu, charger yang digunakan untuk mencas power bank atau kamera seperti itu. Jadi memang nggak diperbolehkan ya itu seperti itu, gitu teman-teman. Terus apalagi tadi lampu mayang udah, sekat pembatas itu udah, kaca double glass udah kita jelaskan juga, letak tombol AC yang di atas juga udah tak jelaskan. Apalagi ya yang belum. Coba kalian kalau ada pertanyaan lagi atau apa, ditulis di kolom komentar ya, nanti mungkin sebisa mungkin tak jawab pakai video atau mungkin pakai di kolom komentar, tak balas langsung ya, seperti itulah.